Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang waktu ya. Yang kali ini kita ambil topiknya bukan waktu tapi isinya. Kalau waktu sama saja Pak, mau di Amerika, mau di Indonesia, ya, mau di Jepang, mau di apalagi, mau di Singapura atau di Sungai Pua, ya sama saja waktu. Tetap juga 1 menit 60 detik itu. Di negara maju 1 jam 60 menit, ya. Di negara berkembang juga, di negara miskin juga. Bagi orang kaya waktunya sama, bagi orang miskin waktunya juga sama. Berarti permasalahannya bukan di waktunya. Kalau seandainya orang kaya waktunya lebih banyak dibanding orang miskin, maka itu bisa kita salahkan waktu. Kalau bagi orang yang punya ilmu lebih banyak waktunya dibandingkan yang tidak punya ilmu, maka dari itu bisa kita salahkan waktu. Tapi kan masalahnya sama Pak. Orang yang datang subuh ke masjid dengan tidak datang subuh ke masjid waktunya sama. Yang datang lebih awal, yang datangnya terlambat, waktunya sama. Yang menetap di masjid, yang pulang duluan waktunya sama. Yang diberi kesempatan untuk pengajian, yang tidak diberi kesempatan untuk pengajian juga sama. Kalau ditanya, oh ya, untuk orang yang tidur, kalau ditanya mungkin orang yang tidak ikut itu karena sibuk, tidak punya waktu. Kadang-kadang kita ini lebih sombong, ya, tanpa kita pahami, kok ndak ikut, ada waktu gini Ustaz, ya kan? Kalau itu doakan saja Bapak Ibu supaya beliau ini punya waktu, atau doa sebaliknya, nggak punya waktu salah taruh gitu, ya kan? Kalau untuk Allah tidak punya waktu, kalau untuk dunia punya waktu, ya kan? Padahal kita sebentar nih sudah diberitahu, di waktu yang sama ada yang hidup, di waktu yang sama juga ada yang meninggal. Ada meninggalnya yang mengalami sakit dulu, ada yang tidak mengalami sakit dulu. Banyak yang mengejutkan. Ambo petangko minggu yang lampau, pas hari Kamis habis wirid di sini, jam 9 dapat telepon, ada pembayan sakit gusinya, ya, gusi saya sakit Pak, ya kan, dibawa rumah sakit tidak mau, tapi agak semakin berat, membangkak. Akhirnya dibawa dengan sepeda motor saja, pakai sepeda motor ke rumah sakit Yos Sudarso. Pas sampai di Yos masih pakai motor. Sampai di Yos, naik ke tempat tidur, periksa di UGD, pingsan, langsung meninggal. Perginya dengan motor, pulangnya dengan
ambulan. Nah, itu tidak tahu Pak, ya kan? Saya telepon berapa orang yang bertugas di IOS, saya sampaikan, tolong itu saudara saya. Iya Pak Ustadz, kami tangani dengan intensif. Tapi pesan satu ya Pak Ustadz. Apa itu? Saya bilang sama keluarga jangan jauh-jauh di rumah sakit. Saya bayangkan Pak, itu pesannya. Inilah waktu tanpa. Kamu baca lihat aku agak ragu loh bawa calik aku. Tidak bisa diprediksi Pak. Iya kan? Segar-segar akhirnya. Bayangkan pakai motor ke rumah sakit. Masih kuat dah itu Pak. Pakai motor dari Lubuk Begalung saya ke Yosdarso pakai motor. Sampai di situ masuk UGD. Apa karena melihat orang pakai APD? Wallahu alam. Iya kan? Akhirnya pas tertidur tempat tidur pingsan, langsung dipompa, dibantu 3 orang dokter, berapa orang perawat, sibuk, ya kan, membantu semuanya, ya kan, sampai perawatnya udah lelah berhenti. Apa kata dokternya? Kenapa kamu berhenti? Gitu, ya kan, akhirnya meninggal, ya kan. Nah, jadi gunakanlah waktu. Ini waktu yang diberikan oleh Allah. Kita pendek, Bapak, Ibu, ya kan. Ambo saya seraso Pak, patangku jadi garin je baru le Pak, ya kan. Nah itu datang orang Mas Robok jana ambo, kau anak Ustad, iyo, celiak salah wajahnya mirip je bukan, ya kan. Lah gadang saya nak Ustad, nanti ya lah gadang Pak, nya dia makan tadi, ya nak. Disangka ambo ku mudo warna lo mungkin Pak, lah gadang lah. Anakmu paling gadang padusi tingkat 2 kuliah, ya kan. Sementara menantu Ustad. Itulah waktu Pak. Ya kan? Patang kita habisi, sebentar ini kita habisi. Ya kan? Maka itu manusia terpengaruh oleh waktu itu. Kalau hewan tidak, Pak. Hewan mau berusaha, mau tidak berusaha, tidak berpengaruh dengan waktu. Tidak akan rugi karena tidak pernah dibilang wal as innal hayawan fil usri. Tidak ada apa. Ya kan? Sesungguhnya hewan dalam kerugian, tidak ada. Tapi manusia punya kerugian gitu. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, 1 detik bisa masuk surga atau mau masuk neraka. Itu pengaruhnya waktu, Pak. Ada orang yang tidak Islam lalu mungkin di akhir hayatnya sebelum nyawanya dicabut dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pergi keluar, kelinci tiba di luar, mati. Insya Allah dia masuk surga. Padahal belum sholat, belum puasa, belum haji, ya kan? Tapi karena dia punya iman gitu. Tapi kita belum tahu juga, ya kan? Keluar minta permisi, Ustaz, iyo, pai baru dua, pai KWC, ambil saya sandal orang, pakai sandal orang, ya kan? Di sandal awak ranca, ada sandal orang, sandal jepit. Telinci di situ mati, bisa masuk neraka. Kenapa? Karena mati dalam keadaan memakai yang bukan hak kita. Maka itu hati-hati, ya kan? Nah, walaupun sandal jepit, ya kan? Karena ada menempel di diri kita sesuatu yang haram ketika kita mengalami sakratul maut, ya kan? Maka itu Al-Mahram Al-Majusi mengatakan 1 menit dia masuk Islam, masuk surga dia, ya kan? Tapi kalau kita 1 menit menjelang finish, ya kan, kafir, bisa masuk neraka gitu, ya kan? Maka itu Bapak itu jangan pernah berputus asa dengan Allah, walaupun 1 detikmu dengan Allah, ya kan? Maka itu kalau bisa jangan berpisah dengan Allah walaupun hanya satu detik, ya kan? Kalau kemarin jangan berpisah dengan Al-Quran, tiap hari dibisikkan oleh Al-Quran. Kapan perlu tidur pun sedang belajar Al-Quran. Karena setan bisa membisiki manusia di waktu tidurnya,
Ya kan, itulah mimpi-mimpi buruk itu sebenarnya bisikan setan. Jadi kalau begitu, setan tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, ya kan, untuk mempengaruhi manusia sampai detik-detik terakhir. Maka itu detik-detik terakhir itu setan hadir di situ, malaikat hadir di situ, mempengaruhi kita. Itulah perjuangan terakhir setan, Pak. Walaupun ada tulisan mengatakan setan mohon mengajukan surat mundur kepada Allah. Jadi setan ini sudah mengajukan surat mengundurkan diri untuk mempengaruhi manusia. Jadi setan kok tidak lo tahan nampaknya nih, Pak. Keceknya ya Allah, yang korupsi mereka, yang menikmati hasil korupsinya mereka, yang disalahkan saya, kata setan. Yang berzina mereka, yang menikmati perzinaan mereka, yang disalahkan saya. Maka itu saya mohon pensiun saja ya Allah. Jadi setan pun sudah mohon pensiun karena melihat manusia sudah lebih hebat daripada setan perangainya. Itu masalahnya, Pak. Ya kan? Jangan berputus asa dengan Allah walaupun satu detik. Bapak Ibu yang dimuliakan, orang bahagia dari sisi waktu ini kan ini sebenarnya intinya kan kita. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Terjemahannya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Di sini terjemahannya beda ya. Nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Jadi bukan menasihati kebenaran saja, tapi bagaimana supaya sama-sama mentaati kebenaran itu. Nasihat menasehati supaya menetapkan dirinya itu kesabaran. Jadi dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, ya kan? Illa itu artinya apa di situ? Allah mengeluarkan orang tertentu dari kerugian. Jadi ada waktu, dalam waktu itu semua manusia rugi, kecuali yang dikeluarkan oleh Allah dari waktu yang rugi tadi itu. Jadi kita ini mudah-mudahan lah setiap waktu dikeluarkan oleh Allah, tidak masuk kelompok orang-orang yang rugi itu. Ya kan? Itu yang disebut dengan illah. Jadi Allah yang mengeluarkan kita dari kelompok orang-orang yang rugi. Kan tadi ada wal as innal insana lafil khusr. Itu insan kan semua manusia, kecuali yang dikeluarkan oleh Allah yang tidak masuk kepada orang-orang yang rugi itu, gitu. Ya kan? Maka itu alladzina, ya, orang-orang di sini kan isi mausul itu melekat. Melekatnya orang-orang ini lekat, imannya itu melekat kepada dia, amalnya melekat kepada dia. Nah, ingin saya sampaikan sedikit, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Hampir semua orang mencari kemuliaan. Iya enggak? Ingin dapat jabatan supaya dianggap orang mulia, punya harta yang banyak supaya dia dimuliakan orang. Kalau punya ilmu rasanya dimuliakan orang, kan gitu ya. Nah, ingin saya sampaikan, untuk sampai ke tingkat mulia itu cuma dua saja. Pertama iman, yang kedua ilmu. Maka itu Allah meningkatkan derajat seseorang. Yarfa'illah. Allah menaikkan derajatnya. Amanu wa utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang didatangkan kepadanya ilmu. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang didatangkan oleh Allah ilmu. Iya kan? Nah, kalau gitu kita cari gitu. Jadi kemuliaan itu tidak karena punya rumah mewah. Jangan salah paham Bapak Ibu. Kalau rumah mewah, tampilannya mewah, isinya hal-hal mewah semua, lalu kita merasa mulia, tidak. Kalau itulah yang menyebabkan manusia mulia, di waktu rumahnya dijual, maka terjual juga lah kemuliaannya. Itu makanya kadang-kadang kekayaan itu tidak menyebabkan orang mulia. Di waktu kekayaannya hilang,
hilang pula lah kemuliaannya. Iya kan? Mobil mewah itu tidak menyebabkan orang mulia. Kan sudah kita beri contoh dengan sepeda ontel dengan mobil Alphard. Di mana yang lebih mulia rasanya kalau kita mengendarai mobil Alphard? Nah, rasa menaik terangkat kita. Coba naikan kate sepeda ontel itu baru Priaman. Itu naikan lo kate Alphard tadi baru Priaman. Kira-kira di mana posisi baru yang jadi mulia? Oh itu. Kok penghinaan ibu-ibu kok. Kok tersinggung kawan-kawan yang punya Alphard kok. Nggak bisa Pak. Mau dia te sepeda baru aku, mau dia te Alphard, mau dia te Fortuner, yang baru tetap nggak akan naik. Derajatnya dong, mau naik ke te Tangkaran, dia tinggi pada orang, nggak akan naik juga derajatnya. Karena maka itu mobil mewah tidak membuat orang mulia, ya kan? Rumah bagus, mewah tidak menyebabkan orang mulia. Ini mau bermerek, tidak bermerek, tidak menyebabkan orang mulia. Cuma dia saja yang merasa mulia. Maka itu yang dicarinya mereknya. Mau dia mau pakai baju biasa, mau pakai baju mewah, tidak menyebabkan mulia. Karena kemuliaan itu karena iman. Maka itu Allah katakan, mau apa saja dia, kalau dia tidak menggunakan waktunya dengan iman dan amal solehnya, maka dia tetap dalam keadaan rugi. Inilah yang tertipu kita selama ini Pak. Mau baju bermerek, mau jamnya bermerek. Saya mau tanya Bapak Ibu, punya jam harga ini berapa harganya ini Pak Ji? Tahu Pak Ji kan? Nah, jam mewah kok Pak, tapi tetapnya letaknya di kiri. Iya kan? Tetapnya di kiri letaknya. Iya kan? Mau jamnya 5 juta, mau 5 miliar, yang penting jamnya tuh waktunya Pak. Ikut toko jam kerjanya Pak. Aduh jam mewah sampai jam yang rendah situ. Nang sholatnya talambenya. Berarti masalahnya bukan jam, tapi mencari jamnya pun enggak gitu. Barana juga kadang jam dinding di tokonya. Iya kan? Tapi tidak ya datang tape waktu. Di masalahnya bukan masalah jam mahal atau tidak mahal, tapi menggunakannya bisa enggak. Yang kita butuhkan sebenarnya waktunya cumannya Pak, enggak mewahnya. Tapi kita kan tertipu Pak. Tertipu karena kehidupan yang merasa mewah, merasa mulia dengan hal yang seperti itu. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, iman mengatur hidupnya. Jadi bukan jamnya yang mengatur hidupnya. Bukan rumahnya, bukan hartanya, bukan jabatan pangkatnya, tapi imannya lah yang mengatur. Iman orang yang benar nanti akan bersambung dengan amal soleh. Makanya alladzina amanu, ada wawunya di sini. Ini sambungannya Pak. Iman itu sambungannya amal. Tidak mungkin orang itu beriman kalau tidak beramal. Saya ingin dudukkan sedikit. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu dalam pandangan dunia rugi. Itu Pak. Kita punya uang 1 juta, mau bersedekah 100.000, rugi kan? Kurang uang kita. Itu pandangan dunianya rugi Pak. Kalau bukan pandangan iman, untuk apa bersedekah? Ini lebih baiklah kalau bisa berjalan-jalan, kita menikmati, bisa tidur di rumah, bisa nonton, ya kan? Dalam pandangan dunia, suatu amalan itu adalah rugi. Kami dinasihati jalan dakwah, menjadi pendakwah, menjadi ustaz, menjadi ulama, itu jalannya berat Pak. Kalau ada dulu ulama-ulama dulu, Bapak boleh baca. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ulama-ulama dulu berhadapan dengan penyiksaan, ada yang digergaji kepalanya,
ada yang dipotong lehernya, ada yang dimasukkan ke penjara. Itulah jalan dakwah. Kalau ada sekarang ini ulama nyaman empuk jalannya, berarti dia salah jalan. Salah jalan itu, Pak. Kalau ada hari ini menempuhkan jalan yang mewah, tidak ada jalan yang berliku yang dihadapi, berarti dia berada di jalan yang salah itu. Iya kan? Apalagi kalau disenangi oleh orang-orang kafir. Diajak umpamanya berdakwah di gereja, itu hebat tuh. Iya kan? Nabi saja dulu diajak berdakwah di gereja, tidak mau Nabi. Iya kan? Kan diajak loh. Lakum dinukum. Malah ya Rasul, ya Muhammad, kita bagi dua saja Makkah ini. Satu hari kami beribadah ke rumahmu, ke rumah ibadahmu. Satu hari engkau beribadah ke tempat kami. Iya kan? Lalu Allah turunkan ayat di situ. Udahlah, katakan saja kepada mereka, ya kan? Untuk mereka agama mereka, untuk saya agama saya. Kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan saya juga tidak menyembah apa yang kamu sembah. Sekarang ada hebat ustadznya, Pak, bisa berdakwah di gereja ketika ada Natal, bisa berdakwah di pura ketika ada Nyepi umpamanya. Kan hebat itu. Lebih hebat daripada Rasul itu, Pak. Iya kan? Bisa selawatan di gereja, kan hebat itu. Iya kan? Salah jalan atau bagaimana itu? Iya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, wasiat mengajarkan kebenaran, wasiat sabar. Nah, kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Setiap waktu berada di jalur yang benar, Pak. Setiap waktu. Artinya mengerjakan yang benar, mengajar yang benar, serta bersabar dengan kebenaran. Kalau bisa, berkumpul sajalah orang-orang yang benar, Pak. Kalau mau mota, ibu-ibu, mota jorang nambah gitu. Ya kan? Jangan mota jorang yang ndak benar. Sonta-sonta mencibir. Itu tidak. Ya, jangan lepak. Ya kan? Sonta-sonta urang saya disebut. Sonta-sonta si anu, sonta-sonta bulan. Apalagi sudah menyebut nama. Itu dah lagi. Berarti dua jalan, bukan di jalan yang benar. Tiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk ke jalan yang lurus. Baru keluar dari masjid, langsung sendiri jalannya lah salah. Ya kan? Maka berkumpullah bersama orang-orang yang benar. Ya kan? Amalan itu ada yang mencatatnya, Pak. Setiap waktu, setiap detik ada yang mencatatnya. Setiap waktu ada yang mengawasinya, dan setiap waktu juga ada yang membalasinya. Jadi Allah siap membalasi, sibuk Allah membalasi amalan manusia. Kadang-kadang kita aja yang berputus asa. Kok lama mana pertolongan Allah datang, gitu kan? Saya teringat sedikit, Bapak Ibu, di hadapan Rasulullah, keluarga Ammar disiksa oleh orang-orang kafir, tidak bisa mengamankan Rasul. Malah dari sejarah itulah yang meninggal pertama sekali, yang tersiksa sama sekali, Pak. Di waktu Bilal disiksa, Nabi tahu tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang Nabi, seorang Rasul. Itulah kondisinya, Pak. Iya kan? Maka itu isbir, ya, sabar. Ya kan? Ammar dikatakan sabar. Surga sudah menunggu. Pak, Ibu, ada rahasia Allah. Surga itu diberikan kepada orang-orang yang dizalimi di dunia. Tapi begitu caranya Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Tapi yang tidak tahu, Pak, apakah dengan jalan kenikmatan lalu dia masuk surga gampang? Wallahu alam. Iya kan? Setiap hari, setiap malam ngeluyuran kemana-mana, kemudian matinya masuk surga. Wallahu alam. Karena langkahnya tidak tahu loh, ya kan? Bisa-bisa pagi itu dia bertobat, kemudian meninggal, kan bisa juga, ya kan? Nah, kita juga tidak tahu. Tapi tentu lebih banyak, Pak, orang yang ujian belajar sebelumnya lulus. Orang yang ujian tidak belajar sebelumnya, ada yang lulus juga. Ada enggak? Dia tidak belajar tapi lulus juga ada. Yang belajar tidak lulus ada juga. Ya kan?
Ya, teman persentasenya yang mana yang banyak? Yang belajar lulus, yang tidak belajar lulus. Mana yang lebih banyak? Tidak belajar lulus, tidak belajar tidak lulus. Mana yang banyak? Tidak belajar, ya itu persentasenya. Jangan ambil yang sedikit. Iku maksiat saja Ustaz. Hari itu dia masuk surga, membunuh 99 orang. Mau tanya kepada Pak Habib apa rahibnya, tidak bisa. Akhirnya dibunuhnya lagi Pak. Itu tahu tanya kepada orang yang ahli agama, oh Anda bisa. Dan tobatnya diterima. Dengan syarat Anda harus meninggalkan tempat ini, pergi ke tempat yang lain. Dalam perjalanan dia meninggal. Berebut malaikat surga dengan malaikat neraka. Kata malaikat neraka, ini jatah ambo. Kata surga, kok jatah ambo? Karena rahmatnya Allah, menurut riwayat itu digeser bumi ini oleh Allah. Karena diukur mana yang lebih jauh. Jauh ke tempat tujuannya atau jauh ke tempat dia mulai berangkat. Ternyata lebih dekat kepada tempat tujuannya. Itu digeser oleh Allah bumi itu sehingga lebih dekat. Masuk surga dia. Membunuh Pak. Ya kan? Nah, cuman kan tak banyak dan serpo itu. Oh kalau itu jadi lo Ustaz mau bunuh ini sedih Ustaz. Satu tak banyak Pak. Ada yang dipilih. Tapi yang banyak-banyak sajalah Bapak Ibu. Ya kan? Iman dan amal soleh menunjukkan dirinya itu sempurna. Wasiat kebenaran dan kesabaran berarti kesempurnaan kepada orang lain. Kalau iman dan amal itu kita, ya kan? Kebenaran dan kesabaran itu menunjukkan hubungan kita dengan orang lain. Dia benar, orang lain juga benar. Jadi tidak bisa Pak, awak saya nambah tua tapi tidak bisa mempengaruhi kepada yang lain. Ibu yolah rajin ke masjid subuh. Anak ba kira-kira. Hah? Lai ke masjid kan? Tapi ada yang ya kan? Kan kita sudah benar Pak. Tapi anak-anak ba, keluarga ba. Ya kan? Kapan perlu? Tadi pagi itu dari yang telepon kok Pak. Ditelepon ya nak kok. Baik yang sudah menikah, yang belum menikah, yang sudah punya rumah, punya rumahnya, telepon pagi-pagi. Subuh. Ambo yakin Bu Ibu. Ya kan? Kita ini akan dicatat sesuai dengan apa adanya kita. Kata Buya Hamka, ada orang yang panjang umurnya, pendek usianya. Ada yang pendek umurnya, panjang usianya. Nah, umurnya tidak pula panjang, ada 100, lebih sedikit 30 atau 40. Tidak ada pula beratus-ratus, nah itu bahasa Buya Hamka. Ya kan? Tapi ada yang pendek umurnya, Rasul 63 tahun, tapi sekarang 1400 tahun rasanya masih hidup. Ah, ibu bapak mau dicatat umurnya atau usianya. Ada orang umurnya 90 tahun, ya kan? 1 minggu setelah dikubur tidak ada lagi usianya, sudah habis, tidak dikenal orang. Kita ini mau dikenangnya yang mana? Maka itu perbaiki sebutan kita yang akan datang. Jangan banyak-banyaknya buat perangai menjelang ke meninggal bapak ibu. Kau nak nyesapi orang dan buru-buru saya, meninggal perangai mah malam-malam minta mangga itu. Ya doh orang meninggal itu nak. Malam-malam minta mangga mudo ada tak? Hah? Oh itu, siapa orang meninggal tuh? Ya kan? Nah tergantung Pak, ya kan? Jadi kita benar dan membawa kebenaran kepada orang di sekitar kita. Saling berpesan kebenaran, saling berpesan kesabaran, dan saling menganjurkan dari hati kita masing-masing. Maka itu al-haq adalah iman, amal soleh, Al-Quran, Islam, dan hukum Allah. Itu yang kita coba sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini terakhir. Sabar, istiqomah sampai akhir hayat kita. Al-haq dan sabar itu perlu nasihat menasihati. Kadang-kadang bisa saja Pak, hari ini kita benar, besok belum tahu benar. Ya kan? Mungkin minggu depan belum tahu benar. Maka itu perlu sampai menyampaikan kebenaran. Maka saya ingatkan ayat ini dulu di masa sahabat
itu setiap bertemu dibacakan kepada saudaranya. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Mau jadi orang yang beruntung total, bisa rugi dia waktunya, bisa beruntung dengan waktu yang diberikan. Maka itu Allah bersumpah demi waktu itu supaya kita memanfaatkan waktu yang diberikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti dianggap selesai tadabbur surat Al-Ars kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.